Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang problematika pembelajaran. Sebelum membahas tentang problematika pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu problematika pembelajaran. Problematika pembelajaran adalah berbagai persoalan atau masalah dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan maksimal. Problematika pembelajaran ini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan interaksi belajar mengajar di sekolah. Seperti contohnya, masalah murid yang kurang memperhatikan guru ketika mengajar, atau guru yang kurang bisa menghidupkan suasana kelas, atau sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. Secara garis besar, seluruh masalah yang menghambat tercapainya tujuan maksimal sekolah itu merupakan problematika pembelajaran, baik dari segi guru yang merupakan subjek pembelajaran, atau dari segi peserta didik yang merupakan objek pembelajaran, atau dari segi pihak ketiga seperti lingkungan, sarana prasarana sekolah, atau kurikulum, dan lain sebagainya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya problematika pembelajaran. Jika disimpulkan, maka ada dua faktor yang paling penting yang menyebabkan munculnya problematika pembelajaran. Faktor pertama yaitu faktor internal, faktor kedua yaitu faktor eksternal. Di sini saya akan menggambarkan terlebih dahulu hal-hal yang merupakan faktor internal dan hal-hal yang merupakan faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, motivasi belajar. Yang kedua, kebiasaan belajar. Yang ketiga, menggali hasil belajar yang tersimpan. Dan yang keempat, konsentrasi belajar. Ini saya hanya akan menjelaskan beberapa di antaranya, bukan seluruh faktor internal ataupun seluruh faktor eksternal yang merupakan penyebab dari problematika pembelajaran. Faktor eksternal meliputi guru sebagai pengajar, kebijakan penilaian, dan lingkungan sosial. Meski ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problematika pembelajaran, saya hanya akan menjelaskan beberapa faktor internal dan beberapa faktor eksternal. Yang sekarang kita akan membahas satu persatu dari peta di atas. Yang pertama, faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berhubungan dengan siswa itu sendiri. Masalah-masalah itu tidak akan terselesaikan tanpa usaha dari siswa itu sendiri, tetapi dengan bimbingan dan didikan dari para ibu guru atau orang tua dan orang-orang di sekeliling mereka. Jika siswa dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah-masalah ini, maka mereka tidak akan mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari siswa itu sendiri. Yang bisa mengubah dan bisa menyelesaikan masalah itu hanya siswa itu sendiri, tetapi dengan arahan para guru dan orang-orang di sekeliling siswa itu. Faktor internal ini meliputi beberapa hal, di antaranya yang pertama, motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental dari siswa itu sendiri yang mendorong dirinya untuk belajar. Jadi, motivasi belajar itulah yang menentukan bagaimana ia akan belajar di sekolah. Motivasi belajar ini bisa dikatakan juga sebagai keinginan untuk belajar. Jika siswa tidak memiliki motivasi belajar, maka siswa akan meremehkan materi yang diterangkan oleh guru. Sebagus apapun guru ataupun fasilitas sekolahnya, siswa tetap tidak akan bisa memperhatikan pembelajaran dengan maksimal jika ia tidak memiliki motivasi belajar pada dirinya sendiri. Yang kedua, ada kebiasaan belajar. Dalam kegiatan sehari-hari, siswa zaman sekarang memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik. Contohnya seperti belajar hanya ketika akan ulangan saja, atau mengerjakan PR dengan mencontek milik teman, atau tidak memperhatikan di kelas dan meminjam catatan temannya sebelum ujian semester. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini seringkali kita temui pada beberapa siswa zaman sekarang. Jika kebiasaan-kebiasaan buruk ini tidak dihilangkan,
maka tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran ini akan kurang maksimal. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan buruk ini harus dihilangkan dan diganti dengan kebiasaan-kebiasaan baik oleh siswa itu sendiri, karena ini merupakan masalah dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, menggali hasil belajar yang tersimpan. Menggali hasil pembelajaran adalah proses mengingat pembelajaran yang telah lalu dan mengaitkannya dengan pembelajaran yang baru. Caranya, siswa bisa mengulangi pembelajaran saat di rumah atau yang lainnya. Yang keempat, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Bagaimana siswa mampu fokus pada pelajaran yang sedang ia dengarkan dan dijelaskan oleh guru. Selain faktor internal, maka ada juga faktor eksternal yang merupakan faktor dari penyebab munculnya problematika pembelajaran. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berhubungan dengan pengaruh dari luar siswa. Proses belajar dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan siswa. Lingkungan yang baik, fasilitas yang memadai, tentu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran itu sendiri. Dengan kata lain, aktivitas belajar mengajar dapat meningkat bila program pembelajaran dan lingkungan siswa diperhatikan dengan sangat baik. Ada 3 hal yang digambarkan dalam peta yang meliputi faktor eksternal. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Sebagai pendidik, guru tentu memusatkan perhatian pada kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan proses pembelajaran. Sebagai guru, ia bertugas menghidupkan kelas yang ia ajar dengan berbagai upaya dan benar-benar mendedikasikan dirinya untuk keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran. Guru memiliki tugas untuk membuat siswanya paham dengan apa yang ia ajarkan. Oleh karena itu, jika guru tidak bisa mengajarkan ilmunya dengan baik, maka itu menjadi salah satu masalah yang akan menghambat tercapainya tujuan maksimal dalam pembelajaran. Yang kedua, ada kurikulum sekolah. Program pembelajaran sekolah tentu mendasarkan diri pada suatu kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tuntutan kemajuan masyarakat. Faktor eksternal ketiga adalah lingkungan sosial siswa di sekolah. Lingkungan sosial sekitar siswa tentu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Beberapa anak yang rajin seringkali merasa terganggu jika sekelilingnya ramai dan akhirnya memilih untuk ikut ramai dan tidak memperhatikan pelajaran. Seringkali lingkungan sosial menjadi pengaruh besar untuk membentuk karakter siswa itu sendiri mengenai proses pembelajaran. Kesadaran tinggi dari salah satu siswa akan membawa siswa lain untuk memiliki kesadaran tinggi dalam belajar di sekolah. Mungkin hanya itu saja yang akan saya sampaikan dalam analisa kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.